Inspirasi, dialog seputar kita, tempatnya kita bersuara. Apa kabar pemirsa? Bertemu sekali lagi bersama saya Citra Nasution tentunya dalam acara dialog seputar kita yang akan membahas tentang tetap semangat dan produktif di kantor walaupun bulan puasa. Ini merupakan hari keempat dalam berpuasa. Tentunya yang namanya lemah, letih di dalam kantor ini sudah mulai terjadi. Nah, kita akan mendapatkan tips dari pakarnya bagaimana kalau keadaan kita tetap bugar walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa di kantor. Dan narasumber kita saat ini ada Bapak Hari Sutanto yang telah hadir dan kita akan mengetahui tips-tips beliau. Halo Pak. Halo. Salam inspirasi. Salam inspirasi. Senang sekali bertemu lagi dengan Bapak Hari ya. Iya, Oke. sama-sama. Pak, ya. Ini topik kita karena kita lagi bulan puasa di bulan Ramadan ini kan. Tetap semangat dan produktif di kantor walaupun kita sedang puasa. Seperti kita ketahui ya Pak ya, kalau puasa itu kita 12 jam. Iya. Ya kan yang namanya minum, makan itu terhalang oleh waktu. Iya. Tapi gimana supaya kita tetap semangat nih Pak? Betul, ya. Jadi memang saudara-saudara kita untuk sebelumnya barangkali ya saya ucapkan yang mereka berpuasa, selamat berpuasa. Dan ini adalah bulan yang baik menurut saya dalam kita mengendalikan diri. Dan saya mengatakan bahwa ini adalah satu juga ujian buat kita supaya bagaimana di dalam kehidupan dengan sesuai topik kita selalu kita bersemangat. Karena kalau kita tidak semangat ibarat sebuah mesin. Kalau dia mesin tidak bergerak, dia pasti lama-lama jadi berkarat. Manusia juga demikian. Jadi manusia juga harus mampu untuk membangkitkan selalu semangat di dalam kehidupannya. Ketika kita mulai awal baru hari, ketika baru bangun, kita harus sudah punya pikiran yang bagus dulu nih. Positive thinking dulu Positif dulu gitu ya. Jangan pikir yang jelek-jelek, jangan membayangkan rasanya dengan puasa terus kemudian jadi lemes dan lain sebagainya. Nah, itu membawa efek kepada diri kita. Nah, jadi mulailah ketika baru bangun tidur itu dengan cara yang penuh semangat. Nah, beberapa tips yang saya akan uraikan hari ini adalah selain dari poin yang tadi adalah jadi kita harus tetap pada visi kita. Tetap pada visi kita, tujuan hidup kita. Sebetulnya kita menjadi manusia ini apa sih yang kita mau cari? Apa yang kita inginkan? Apa yang ingin kita peroleh dalam kehidupan kita? Apa yang kita ingin dapatkan di dalam hidup yang sekarang kita diberikan oleh Tuhan yang kuasa kepada kita? Kalau kita lihat Tuhan memberikan kita sudah begitu sangat berlimpah. Ya, dan kita lihat tidak ada orang yang satu orang pun yang sama seperti kita. Karena Tuhan sudah memberikan kita unik. Betul sekali. Kita punya sidik jari kita nggak ada yang sama. Betul kan? Wajah kita sekembar-kembarnya pun ya identik. Tetap pasti ada yang kurangnya ya, ada yang berbedanya. Nah, jadi nggak mungkin kita ada, meskipun kita kembar pasti tidak akan sama. Jadi artinya apa? Artinya adalah Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang sebetulnya punya kemampuan di situ. Tinggal sekarang bagaimana kita mau gali apa yang Tuhan inginkan di dalam yang kuasa inginkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau dalam hidup ini. Visinya itu lagi ya? Ya, nah oleh karena itu kita harus selalu ingatkan. Supaya ketika kita lagi sedang tidak semangat, kita sedang lagi loyo, kita naikkan lagi, ingatkan lagi. Saya punya satu target nih. Saya punya tujuan dalam hidup saya nih. Saya punya sesuatu yang saya mau kejar. Nah seperti itu. Ya, jadi poin pertama seperti itu. Tahu dulu ya tujuan dan visinya. Apa yang dia mau. Nah, kedua adalah tadi yang saya sudah katakan adalah mulailah dengan waktu baru bangun berpikir positif. Karena ini akan menghilangkan semua ketegangan di dalam tubuh kita. Kalau kita berpikir positif, hal-hal yang baik itu membawa energi yang positif. Kalau kita selalu ketemu teman, katakanlah saja setiap kita ketemu teman, orangnya semua komplain melulu. Betul sekali, ngeluh aja gitu kan. Lama-lama kita pun terbawa. Betul sekali. Lama-lama kita terikut gitu ya. Nular. Karena memang semuanya itu adalah karena kebiasaan kita, jadi alam bawah sadar kita ikut gitu. Jadi kalau kita selalu biasa seperti itu, berpikir selalu jelek dan lain sebagainya, maka kita juga akan kena akibat dalam diri kita. Nah, yang ketiga adalah pilihlah lingkungan kita. Kalau kita mau semangat, jangan kumpul sama orang yang tadi saya bilang. Yang suka ngeluh. Mending keluar aja dari lingkungan kita, dari kelompok itu ya. Jadi jangan sama orang-orang yang selalu ngeluh, selalu komplain, selalu cari alasan, ya kan? Jadi nggak pernah kita akan merasa punya tanggung jawab sama hidup ini. Tapi kalau kita rasa bahwa kita tanggung jawab, oke, sekarang saya berpuasa. Saya berpuasa adalah salah satu syarat ya dari agama saya yang membuat supaya saya
bisa menjalankan ibadah ini, ya. Nah, ini adalah satu tujuan yang mulia yang harus kita kerjakan, kan. Nah, kalau kita tahu bahwa ini adalah hal yang mulia, kenapa kita mesti harus khawatir dengan apa yang kita lakukan? Kenapa kita harus memberatkan diri kita dengan menjalankan hal itu? Betul. Jadi oleh karena itu, meskipun ada sesuatu, katakanlah puasa atau apapun beban dan masalah dan lain sebagainya, itu tidak menjadi persoalan. Kalau kita tetap komitmen sama diri kita dan keinginan kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Itu ya, dia, itu komitmen. Oke. Ya. Sebelum melanjutkan yang ke Ya. poin berikutnya, saya ingin mengundang pemirsa untuk Ya. berinteraksi langsung di studio bersama kita ya Pak ya. Ya, baik. Oke, dan untuk Anda pemirsa, silakan saja Anda berinteraksi atau juga Anda bisa mengirimkan SMS di 085781752616 atau Anda juga langsung dapat berkomunikasi atau telepon di line telepon 021-630-7303. Oke, poin berikutnya. Ya, nah poin berikutnya dari tadi saya sudah ini ya, mulai dengan yang terakhir ini dengan lingkungan kita kan. Jadi lingkungan ini menentukan. Jadi hati-hatilah dalam kita bergaul. Karena begini, tanpa sadar ada satu kata bijak mengatakan demikian. Bulu burung yang sejenis dia tidak akan berkumpul dengan kelompoknya. Ya kan? Jadi artinya burung perkutut pasti ngumpulnya sama perkutut. Betul. Burung Raja Wali ngumpulnya sama Dengan Raja Wali. Nggak mungkin Raja Wali kumpul sama perkutut. Ya kan? Nah begitu juga. Kalau kita mau supaya tertular, semangat kita terus berkumpullah sama orang-orang yang positif. Orang-orang yang selalu semangat dalam hidupnya. Dia bukannya artinya orang ini tidak punya masalah. Karena setiap hidup kita nggak mungkin masalah. Betul sekali. Saya pernah mengatakan ini, kalau orang yang hidupnya nggak punya masalah, cuma hanya ada 2 tempat. Apa itu? Pertama, itu ukurannya 1x2. Betul sekali. Orang itu sudah nggak masalah, karena sudah tertidur dengan nyenyak kan, diam saja begitu. Apa masalahnya ya? Yang kedua adalah di rumah sakit jiwa. Karena sudah tidak punya pikiran apa-apa. Setiap hari dia tertawa kan, berketawa, berterbahak-bahak. Dia tidak punya masalah, tapi saudara-saudaranya masalah bermasalah dengan dia. Gara-gara dia ketawa sendiri, betul kan? Betul sekali. Nah, Pak Hari, kita akan lanjutkan lagi di poin-poin berikutnya tentunya setelah yang satu ini. Baik. Dan juga Anda pemirsa, kita tunggu telepon Anda dan juga SMS Anda yang nomor tertera di layar televisi Anda. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Dialog Seputar Kita. Kita kembali lagi masih di Dialog Seputar Kita dan masih bersama dengan Bapak Hari Sutanto. Beliau ini adalah coach dan juga konsultan untuk Anda yang mempunyai masalah karir. Dan topik hari ini adalah tetap semangat dan produktif di kantor walaupun berpuasa. Tadi sudah ada poin-poinnya ya Pak ya. Poin pertama itu tentukan dulu visi dan tujuannya. Yang kedua itu adalah positive thinking. Iya, selalu positif. Yang ketiga, sila biasakan adalah yang selalu hal yang baik. Hal yang baik. Ya, yang keempat adalah pilih lingkungan. Berkumpul dengan orang baik. Ya, kumpulkan orang-orang yang positif. Betul Maka sekali. Anda jadi positif. Jadi positif. Ya, kalau sering kumpul sama orang yang selalu komplain, selalu mengeluh, pasti ikutan komplain. Anda pun akan mengeluh. Karena ada juga ya kalau di nomor 4 itu tadi ya, kalau berkumpul dengan orang-orang yang baik itu dengan orang semangat. Ada juga pepatah yang mengatakan ketika engkau berkumpul dengan penjual minyak wangi akan tertular wanginya. Betul. Ya kan? Tapi jika engkau bergaul dengan tukang ikan asin bau asin. Itu dia. Betul. Ya. Di poin 4 itu ya. Iya, jadi makanya itu sangat penting sekali. Jadi dalam kita bergaul, kita mau berteman, bukan berarti kita nggak boleh membuka diri, tidak. Kita boleh kenal, tapi untuk menjadi teman, ya harus kita pilih-pilih lah ya. Jangan sampai teman itu malah menjatuhkan kita, ya kan? Atau memberikan dampak yang buruk, yang tidak baik untuk hidup kita, ya kan? Gitu. Oke, setelah kita berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang mempunyai tujuan yang baik juga, apa poin selanjutnya? Nah, yang berikutnya adalah kita harus bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang kegiatan yang kita sukai sebetulnya. Jadi kalau orang yang menyukai, misalkan saya contoh contoh ini,
Ada orang yang hobinya suka mancing, Iya. ya kan? Ketika dia mancing, dia begitu semangat, Betul. begitu sepertinya menggelora. Karena ini adalah suatu hobi yang dia ingin sukai gitu, kegiatan yang sangat dia suka. Tengah malam dia bisa Diam aja gitu saja, kan, nunggu ikan. umpan itu ya. Apa sih enaknya gitu Iya, kan? iya. Bagi orang lain tidak menarik Iya, kan? betul. Tapi bagi dia dengan ketenangan itu tiba-tiba ada ikan yang nyantol, itu suatu daya tarik yang membuat dia tuh rasanya menggelora sekali. Jadi coba cari apa hal-hal kegiatan yang membuat Anda tuh merasa bahwa ketika Anda mau diajak itu tuh naik situ loh ya. Nah, saya termasuk hobi orang bermain badminton nih ya. Oke, Ya, betul dari sekali dulu ya. bermain badminton. Asal sekedar cari keringat sebetulnya. Tetapi ketika sudah mau bilang mau Smash, main ya? badminton, wah, saya rasanya seperti ada energi entah dari mana. Nah, itu dia. Sepertinya wah, kalau saya sudah mau main, wah, saya mau hari ini saya mau tampil yang bagus nih. Betul sekali. Nah, jadi pilihlah suatu kegiatan, hobi atau pekerjaan yang menurut Anda tuh Anda sangat senangi di situ. Betul sekali. Itu akan membangkitkan gelora energi Anda akan meningkat sendiri. Betul sekali. Apalagi kalau misalnya di bulan puasa ini ya, Betul. mungkin kalau olahraga kita bisa melakukannya setelah buka puasa Ya. atau setelah tarawih, Betul, ya kan? tarawih, Atau gini, ya. menunggu buka puasa bercocok tanam. Iya. Ada beberapa orang yang hobinya itu bercocok tanam, gitu kan? Nggak Iya. perempuan, nggak laki-laki. Ya, pokoknya gitu. apa yang bisa kegiatan yang Anda harus pikirkan, tidak kalau memang rasanya itu olahraga atau mungkin kegiatan terlalu berat menyita waktu Anda, carilah yang ringan, ya Iya. kan? Mungkin main catur gitu Betul kan? sekali. Atau ngisi teka-teki TTS. silang, ya kan? Itu hal yang Iya, menarik. mengasah otak juga ya. Betul, karena otak kita ini juga memang harus selalu diisi Jadi gitu. kalau nggak digunakan tumpul. Ya. Oke, itu Nah, jadi poin-poinnya. begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita harus bisa memecahkan masalah yang menghimpit kita. Oh, itu dia. Apalagi kalau di bulan puasa ya, Nah, Pak ya. Ini curhat ya, Pak problemnya ya. Problemnya adalah kalau alasannya gini, karena puasa Ya. kan kurang asupan ya. Betul. Jadi gampang emosi, Ya. gampang marah, gampang Ya. sensitif. Katanya Ya. sih bulan puasa gitu. Tapi Ya. saya juga nggak tahu nih, beberapa orang mengatakan seperti itu. Betul. Tapi ini Bisa ya, jadi karena kondisi badan sedang letih, lemas begitu ya, karena puasa akhirnya membuat kita mungkin jadinya gampang terlalu terbawa dengan emosi, dengan segala sesuatu lebih cepat bereaksi. Betul begitu kan. sekali. Tetapi kita juga harus bisa sadarkan sama diri kita. Seperti tadi dari awal yang saya katakan bahwa satu bulan ini sebenarnya Kebaikan. ujian buat kita. Betul sekali. Ketika kita bisa melatih kesabaran kita, sebetulnya kita bisa melatih dalam kehidupan kita. Betul sekali. Akhirnya kita bisa tahu menjalani hidup kita. Yang hidup seperti apa yang kita bisa lakukan nantinya. Itu dimulai dengan orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu memang kelasnya itu bukan kelas sementara ini. Betul. Bisa belajarnya seumur hidup. Betul sekali. Karena ujiannya bisa kapan-kapan kan. Ujian terjadinya tapi belajarnya harus seumur hidup. Betul sekali. Gitu. Nah, oleh karena itu meskipun saudara-saudara kita berpuasa, tetap harus diingatkan. Nah, tadi seperti saya bilang, Anda harus pecahkan masalah yang kira-kira itu mengganggu pikiran Anda, yang membuat Anda tidak bisa menikmati kehidupan, yang membuat Anda tidak suka melakukan apa yang rasanya sulit untuk dilakukan. Ya. Oke. Pak, sudah ada penelpon yang masuk, harus Ya. kita sapa ini ya. Oke, baik. Oke. Halo, selamat malam, dialog seputar kita. Halo, Iya, dengan siapa di mana, Pak? selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Iya, Sanusi Kaplale di Pamulang. Wah, halo Pak Sanusi. Pak, puasa, Pak? Oh, puasa saya Mbak Citra. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Harus produktif di bulan puasa Hari saya ini. puasa, Pak. Puasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Pak, Alhamdulillah, silakan, Pak. Nah, saya sekedar sharing aja dengan Mas Hari. Ya, baik Pak Sanusi. Untuk menjaga semangat, spirit, atau katakanlah tingkat produktivitas kita tetap dia sustainable, Ya, maka kan setiap karyawan atau perusahaan itu dia ingin menjaga produktivitas dan kontinuitas produksi itu berlanjut. ya, betul. Nah, maka di sini profesionalisme tetap terjaga. Ya, Kalau kita rujuk kepada Al-Quran itu, Qul kullu ya'malu ala syakilati, Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dalam surat 17 ayat 84. ya,
Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut kondisi dan kemampuan kerjanya dalam keadaannya masing-masing. Tetapi Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, disinilah dalam bulan Ramadan itu Allah melindungi semua makhluk ini, terutama orang yang beriman. Di dalam bulan Ramadan, Mbak Citra. Iya, betul Jadi sekali. tetap semangatlah untuk melaksanakan pembangunan ini. Betul sekali. Ya. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih Mas Hari, terima kasih NTV. Selamat Terima malam. kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Waalaikumsalam. Sanusi di Pamula. Wah, bagus sekali ya. Betul. Jadi ini tambahan yang bagus Ya, dan tepat untuk dari buat para pemirsa yang bisa dengar ya. Jadi memang ini adalah satu tadi saya katakan, memang bulan yang sangat baik untuk melatih untuk diri kita. Dan latihan inilah yang membuat kita akhirnya memacu perkembangan hidup kita, bisa membawa hidup kita menjadi lebih baik. Betul Ya. sekali. Nah, oleh karena itu sekali lagi mungkin yang saya bisa ingatkan adalah buatlah diri Anda melatih di dalam kehidupan ini. Problem tidak pernah akan berakhir. Setiap orang pasti selalu punya masalah. Tetapi seperti tadi kata Pak Sanusi juga, kalau kita sudah bekerja, kita harus tunjukkan profesionalisme kita. Karena siapa sih yang bisa membawa kita nanti terlihat oleh orang lain atau merekomendasikan kita? Kalau andai kata kita selalu, ada masalah, kemudian kita kabur, lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan yang ada. Akhirnya teman kita tahu, ini orang yang Tidak sulit, kompeten ya. Iya, tidak sulit kalau mau diajak kerjasama, karena pasti dia tidak berani tanggung jawab. Betul sekali. Dia selalu mau lari dari kenyataan. Jadi kita harus memang selalu dalam bekerja profesionalisme yang ditingkatkan. Jadi selalu orang yang terbaik yang kita bisa berikan. Jangan khawatir seperti ada orang bilang begini, saya sudah melakukan yang terbaik buat perusahaan, tapi perusahaan nggak pernah melihat saya. Jadi bagaimana, gitu kan? Nah, banyak orang sering bilang sama saya seperti itu. Lalu saya bilang sama mereka, kalaupun Anda sudah lakukan yang terbaik, lalu perusahaan tetap masih tidak memberikan yang terbaik, Anda sudah merasa bahwa diri Anda sangat bagus kan? Anda coba buktikan di tempat yang lain. Keluarkan, buktikan. Kalau memang Anda bernilai emas, artinya Anda berkualitas sebagai emas, Anda dimanapun tempatnya jadi emas. Ya, Anda tidak akan berubah jadi perak, jadi yang lain begitu. Atau besi. Jadi besi kan nggak mungkin, karena kualitas Anda sudah teruji. Jadi jangan takut kalau kita misalkan melakukan sesuatu untuk lebih kepada perusahaan. Karena di situ sebetulnya satu cara kita untuk bisa lebih baik sebetulnya. Coba kita lihat ada satu cerita, dan ini satu true story, artinya kisah nyata. Saya pernah membaca sebuah buku. Ada seorang office boy yang tadinya office boy ya cuma pekerjaan orang bilang remeh-temeh begitu kan. Paling bersih-bersih dan lain sebagainya. Tetapi setelah perusahaan berjalan 20-30 tahun kemudian, tiba-tiba dia menjadi puncak pimpinan. Wow. Nah, bagaimana dia cara bekerja? Dia tidak mengeluh dengan pekerjaannya dia. Ketika dia ada waktu, dia mencoba untuk membantu kawannya. Mulanya dia membantu bagian administrasi, yang ringan-ringan dulu kan. Lama-lama administrasi dia kuasai. Ngerti. Nah, nanti dia bantu lagi temannya yang lain, bukan bagian pembukuan barangkali kan. Akhirnya pembukuan pun dia jadi bisa mengerti. Lama-lama semua bidang yang di kantor itu dia kuasai. Kalau saya pemilik perusahaan, saya pasti cari orang yang sudah menguasai semuanya. Perusahaan. Betul kan? Nah, betul. artinya apa? Orang yang mau bisa lebih, dia harus memberikan lebih dulu. Jadi effortnya harus lebih. Iya, jangan terlalu menjadi orang perhitungan. Nah, itu dia. Banyak sekali orang kerjaan saya misalnya gitu. Saya presenter, saya nggak mau yang lain. Itu berarti itu menghukum dirinya sendiri. Nah, jadi kita kalau sudah begitu, kita menutup diri kita. Kalau saya bekerja, kalau saya dikasih kesempatan mencoba untuk teman yang lain, kalau saya ada waktu dan bisa, saya akan coba lakukan. Karena itu bidang baru buat kita kan. Siapa tahu barangkali itu adalah yang cocok juga untuk saya. Jadi akhirnya Anda bisa menguasai semua bidang. Nah, kalau Anda sudah menguasai, Anda akan menjadi orang yang dipercaya karena Anda sudah paling menguasai di kantor semuanya. Itu. Betul kan? Ya, tetapi saya juga ingin sarankan. Anda memang boleh belajari semua, tetapi harus Anda punya spesialisnya. Harus ada difokusin? Ini selanjut dengan tipsnya saya. Selanjutnya. Iya, tipsnya saya adalah Anda harus fokus, termasuk dengan keahliannya Anda. Kalau Anda ahlinya, bidang Anda adalah bicara, ya jangan jadi orang pembukuan di dalam. Nggak ngerti
produktif. Susah. Akhirnya pembukuan sekali. angkanya salah semua. Betul sekali, betul Betul kan? betul sekali. Jadi kalau Anda hobinya ketemu orang, berkomunikasi sama orang, Anda harus keluar Di lapangan. di lapangan, berbicara sama orang, itu karena memang membawa energi Anda. Jangan Anda diam di dalam rumah, Atau di kantor, di belakang meja, ya kan? Atau diam saja begitu di kantor. Nah, itu pasti tidak membawa Anda untuk naik di dalam hidup Betul. ini. Dan apalagi sekarang karena bulan puasa itu jangan menjadi alasan. Karena bulan Betul. puasa lemes nih nggak mau kemana-mana, Ya. jangan. Kan tadi kan saya sudah bilang Iya, kan, betul. jadi orang-orang yang selalu pasti dia tidak menjadi lebih baik, selalu dia adalah orang-orang yang cari alasan. Betul sekali. Karena Ya. dengan begitu dia mencari alasan, berseribu alasan juga membuat Ya. dia menjadi lebih sukses. Betul. Bohong itu ya. Oke Pak Hari, tentunya Ya. masih banyak sekali poin-poin yang Ya. akan dibacakan dan tips-tipsnya Ya. bagaimana kita tetap produktif dan juga tetap semangat di bulan puasa. Dan Anda, SMS Anda masih kita tunggu di 085781752616 atau Anda bisa berkomunikasi langsung, berinteraksi langsung dengan Pak Hari di studio. Anda hubungi saja di 021-630-7303. Tapi tentunya setelah yang satu ini tetap di Dialog Seputar Kita. Kita kembali lagi di Dialog Seputar Kita dan masih tetap membahas tetap semangat dan produktif di kantor walaupun Anda sedang berpuasa. Dan kita masih tunggu SMS dan juga telepon Anda yang ingin bertanya langsung dengan Bapak Hari seputar karir Anda. Ataupun tentunya Anda boleh curhat apa saja mengenai karir Anda ataupun berinteraksi dengan rekan kerja Anda atau juga atasan Anda. Silakan saja Anda SMS di 0857-81752616 atau Anda ingin telepon langsung berbicara langsung dengan Pak Hari di 0216307303. Nah, Pak, tadi poin-poinnya sudah mulai digambarkan sama Bapak ya. Tentunya dengan berkumpul dengan orang-orang yang bersemangat, ya kan, meluangkan waktu dengan kegiatan yang kita sukai. Apalagi Pak nih tipsnya nih Pak? Ini poin yang tadi yang mungkin saya harus lanjutkan ya. Iya. Karena ini fokus ini adalah juga penting. Oke. Ketika kita fokus berarti ada kekuatan di situ, ada semangat. Jadi contoh waktu kita sekolah belajar dulu di entah mungkin di SMP atau di SD saya lupa ya. Di sini ada satu sinar matahari, di sini ada kaca pembesar, ada kertas. Iya. Ketika matahari fokus dengan kaca ini, maka lama-lama kekuatan fokus itu membakar dari kertas ini. Betul kan? Nah, artinya apa? Artinya adalah kekuatan fokus menghasilkan sesuatu energi, suatu kekuatan dalam diri kita. Kalau kita membiasakan diri selalu fokus kepada apa yang kita kerjakan, maka itu ada sesuatu kekuatan dan energi yang membawa kita mencapai hasil. Ya, sama seperti itu. Tapi kalau kita di sini ada kaca besar ini dan kemudian kertas ini, terus kemudian kita goyang-goyang, kertasnya nggak akan mungkin terbakar. Betul sekali. Nah, artinya dalam hidup kita juga demikian. Kalau kita cuma hanya kerja, oh ya sebentar, udah ingat-ingat, oh main ini dulu, main HP dulu. Gadget lagi media sosial, media sosial lihat dulu, oh teman ini. akhirnya asik gitu loh. Oh ternyata kerjaan nggak selesai-selesai. Nah ini yang membawa kita akhirnya depresi. Ketika kita depresi, kesal dan lain sebagainya, itu yang menghambat kita dan membuat kita jadi tidak bergairah dalam hidup. Betul sekali. Dalam bekerja tidak bergairah, di dalam kehidupan kita pun jadi tidak bergairah. Karena terlalu banyak akhirnya masalah-masalah yang datang. Akhirnya jadi masalah itu dibuat oleh diri dia sendiri. Akhirnya dia sendiri yang melakukan itu. Akhirnya dia yang membuat hidup dia yang dibebani oleh masalah. Gitu kan? Nah, oleh karena itu fokuskan dengan apa yang kita mau kerjakan karena disitulah yang membawa kita kepada kekuatan. Ya. Nah, next yang berikutnya adalah sisihkanlah waktu di dalam hidup kita. Setelah mungkin Anda pada masa setelah ini barangkali ya ambil waktu. Katakan dalam saya selalu membiasakan diri biasanya di akhir tahun nih. Kalau di akhir tahun saya menyusun rencana hidup saya lagi. Sampai tahun berikut ini apa sih yang saya mau buat kira-kira? Yang saya mau kerjakan apa gitu kan? Target apa yang saya mau capai? Kira-kira apa yang saya mau bertumbuh di dalam hidupnya gitu. Nah, jadi sisihkanlah waktu kita. Supaya ketika kita bisa menyisihkan waktu kita ini, kita bisa membawa hidup kita maju, lebih maju. Jadi kita tidak menjadi orang hidup yang orang yang rata-rata.
menjadi orang-orang yang biasa-biasa. Orang kebanyakan. Iya, tapi kita naik di atas kelas, jadi orang-orang di atas rata-rata jadinya. Artinya apa? Ketika kita tahu kita membuat suatu planning, rencana kerja dalam hidup kita menyusun, artinya berarti kita tahu tahun depan nih kita apa yang kita mau capai. Apa yang kita mau raih dalam tahun depan ini. Ya, itu target yang paling sedikit dulu lah, 1 tahun gitu ya. Kalau Anda bisa susun 5 tahun lebih bagus lagi kan. Tapi kalau Anda 1 tahun aja Anda bisa lakukan dan kemudian Anda bisa capai, Anda merasa, wah setiap hari kan adanya gairah. Betul sekali. Semangat lagi, semangat sebentar lagi saya mau akan capai nih, saya punya target. Sebentar lagi saya mau akan realisasi yang saya inginkan dalam hidup saya. 1 tahun ini, gitu kan. Jadi Anda coba wujudkan itu. Buatkan rencana di dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu nih, oh target-target yang kita mau capai, keinginan-keinginan kita, mimpi-mimpi kita, itu membawa kita akhirnya maju. Nah, satu contoh saya mau cerita. Saya tahu dengan Pak Tirto Utomo, penemu dari Aqua. Oke. Ya kan? Beliau asalnya bukan seorang pengusaha. Beliau dulunya adalah seorang, ya kalau tidak salah saya baca ininya ya, dia adalah bekerja di Pertamina sana. Ya, lalu kemudian ketika dia mengantarkan minuman kepada tamu dan kemudian tamu asing nih ya, besokannya tamunya ini diare. Karena air yang itu adalah air yang dimasak begitu kan, membuat dia jadi tamu asing ini diare gitu. Nah, akhirnya Pak Tirto ini melihat satu peluang gitu, karena dia masukkan air di dalam botol, ya kan? Nah, dibuatlah dan akhirnya kita lihat menjadi satu minuman mineral yang sangat terkenal sekali. Dan boleh dibilang Aqua adalah yang terbesar. Betul sekali. Begitu ya? Nah, kadang-kadang kita nggak pernah menyadari gitu. Kita cuma hanya bekerja, hanya rutinitas, mengharapkan gaji di tiap bulannya. Hanya itu saja yang kita buat. Tapi kita nggak pernah berpikir barangkali bahwa sebetulnya ada sesuatu dari pekerjaan kita ini yang bisa membawa lompatan lebih jauh dalam hidup melihat kita. Peluang. Iya. Oke. Pak, sudah ada yang telepon? Sudah ada yang telepon. Oh iya, baik. Oke. Halo, dialog seputar kita. Iya. Oh, Ibu dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Halo. Iya, halo. Dari Bogor dengan Ana. Oh, Ibu Ana di Bogor. Silakan Bu Ana. Iya. Iya, ingin menanyakan bagaimana untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Iya. Baik, itu aja Bu Ana. Kira-kira apa yang praktis yang bisa dilakukan gitu. Iya, Oke. bagus sekali. Terima kasih Ibu Ana. Iya. Nah, ini Iya. Ya, terima kasih. Jadi Bu Bagaimana? Ana ini Lanjut usia. orang yang sudah masih punya energi. Betul sekali. Sudah kita seharusnya malu ya sama Bu Ana ya. Bu Ana gitu. aja walaupun sudah berumur tapi masih semangat dan energik sekali. Tetapi saya harus ingin katakan, memang kalau kita sudah berumur, kita harus seperti Bu Ana ini. Karena orang, tadi seperti saya awal memulai kan, sebuah mesin dia bisa bertahan lama kalau dia terus bekerja. Ya. Tapi kalau dia mesin itu didiamkan, lama-lama kan berkarat. Betul. Nggak bisa kepakai. Nggak terpakai dan akhirnya jadi usang gitu kan. Manusia sama gitu, tubuh kita ini kalau kita nggak selalu menggunakan, tidak selalu bekerja gitu ya, tidak beraktivitas, maka kita lama-lama akan jadi usang. Betul. Berkarat sebetulnya. Tulang-tulang jadinya pada cepat ropos dan lain sebagainya ya. Energi kita turun dan lain sebagainya. Semua organ jadi menurun. Anda buktikan saja. Kalau Anda kata Anda biasa pergi melatih badan Anda, terus kemudian tiba-tiba Anda nggak melatih, pasti Anda akan ciut lagi. Betul sekali. Ini sering terjadi dengan orang-orang yang pensiun. Betul. Ya, mereka sudah merasa down begitu kan? Sudah terbiasa bekerja, sampai akhirnya dia memasuki masa pensiun. Biasanya banyak terjadi seperti itu ya Pak ya. Nah, saran saya adalah untuk Ibu Ana dan yang lainnya, kalau kita sudah memasuki masa usia tua atau pensiun, bukan berarti kita nggak bisa melakukan apapun. Supaya kita tetap selalu berenergi dan tetap selalu bersemangat, maka Ibu Ana dan Ibu Bapak yang sekarang sudah pensiun barangkali ya, tidak ada pekerjaan, harus mencari suatu kegiatan yang disenangi. Kan saya dengar kalau
tidak salah orang Indonesia ini senang kumpul. Betul sekali. Ya kan? Senang sekali. Makanya mall di Indonesia ini sangat banyak. Betul. Terkenal gitu kan. Sangat banyak dan semua mall rata-rata ramai gitu. Karena orang Indonesia senang kumpul gitu. Jadi cobalah Ibu Ana kumpul dengan kegiatan organisasi. Yang ibu-ibu di sana begitu ya, cari kegiatan di situ. Terus kedua, carilah hal-hal yang merasa kalau Ibu Ana melakukan sesuatu hal yang sosial gitu maksud saya ya. Ketika kita melakukan hal sesuatu yang bersifat demi kepentingan banyak orang, itu kita merasakan kebahagiaan. Nah, ketika kita mungkin Ibu Ana dengan kelompoknya datang ke sebuah panti asuhan atau panti jompo ya, melihat bagaimana mereka sudah begitu tua renta, tidak bisa aneh, dan kemudian kita datang memberikan keceriaan, semangat, ngobrol, menemani, karena mungkin dia selama ini ibu yang di panti asuhannya di panti jomponya nggak ada yang keluarganya nggak ada lagi gitu kan, nggak ada yang jenguk dan kemudian kita temani dia ngobrol. Itu sesuatu yang membuat ada kebahagiaan tersendiri di dalam diri kita. Betul sekali. Nah, itulah yang kadang-kadang kita harus jangan lupakan. Betul. Kita ambil contoh lagi satu begini. Kenapa banyak orang-orang macam contoh Warren Buffett itu orang-orang terkaya di dunia. Terus kemudian yang punya Facebook atau yang punya Microsoft begitu kan. Mereka menyumbangkan uangnya demi kepentingan banyak orang. Dan apa akibatnya? Ketika mereka menyumbangkan itu demi kepentingan banyak orang, mereka merasakan lagi kebahagiaan. Itu tidak ternilai. Dan itu tidak ternilai. Jadi kita tanpa terasa bahwa ketika kita bisa memberi lebih banyak kepada orang lain, sebetulnya adalah kita mendatangkan sendiri kebahagiaan untuk kita. Dan ketika kita mendatangkan bahagia untuk kita, kita merasa bahwa hidup ini betapa menyenangkan kan? Betapa bergairahnya, betapa semangatnya jadinya hidup kita. Untuk kita menatap hidup-hidup kita yang akan datang. Betul kan? Sekali. Nah, oleh karena itu, ini juga salah satu tambahan saya adalah hiduplah mau berbagi untuk orang-orang di sekeliling kita. Betul sekali. Atau mungkin tips juga buat Ibu Ana, mungkin sekarang kan karena memasuki masa pensiun atau usia-usianya sudah lanjut, berkegiatan sosialnya mungkin dalam acara pengajian. Nah, ya kan? Yang kemarin sibuk di kantor, sibuk kerjaan, tidak sempat bersosialisasi atau beragama atau pengajian gitu kan. Betul. Itu Pokoknya, bisa dilakukan. Betul. Hal-hal yang menurut saya Ibu Ana bisa lakukan yang positif hal seperti itu. Betul ya. sekali. Yang membawa ibu merasa bahwa mendatangkan kedamaian di sana, mendatangkan suatu kebahagiaan. Ketika tadi saya katakan ketika kita banyak melakukan hal yang untuk orang lain di luar sana, kita merasakan bahwa saya hidup bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling saya. Kita bermanfaat buat orang lain. Betul. Oke. Pak Hari, kita akan lanjutkan saat lagi. Tidak berasa banget satu segmen selesai gitu ya. Karena masih ada beberapa poin-poin lagi ya. Masih ada. Dan pemirsa, masih banyak lagi poin-poin yang akan disampaikan oleh Bapak Hari. Bagaimana tips supaya kita tetap semangat dan juga produktif di kantor walaupun kita sedang berpuasa. Tapi akan kita lanjutkan setelah yang satu ini, tetap di Dialog Seputar Kita. Kita kembali lagi di Dialog Seputar Kita dan masih bersama Bapak Hari Sutanto. Beliau ini adalah motivator sebidang karir. Dan mari pemirsa, Anda masih kita tunggu lagi telepon Anda dan juga line telepon Anda dan SMS Anda di 085781756216 atau di line telepon 02163073303. Dan kita akan lanjutkan lagi ya Pak Hari ya. Masih ada beberapa lagi poin yang membuat kita tetap semangat dan produktif walaupun di bulan puasa. Iya, saya berbagi ya. Jadi saya bagikan lagi beberapa tips yang membuat kita supaya selalu bersemangat. Nah, poin berikut ini adalah hal yang penting juga. Jadi investasikanlah pada otak dan pikiran kita. Artinya apa? Kadang-kadang kita itu cuma hanya memperhatikan dari leher ke bawah. Artinya dari kita punya penampilan, dari punya mungkin aksesorisnya kita, tetapi kita jarang suka memikirkan apa yang ada di kepala kita. Ya, di kepala kita, ya, di isi kepala kita. Padahal yang mana di sini lebih penting, perut atau kepala?
Kepala ya Pak Iya. ya? Karena perut ini memang penting juga, tetapi kalau kepalanya nggak ada isi, perut nggak bisa dicari makan. Betul sekali. Betul kan? Tapi terkadang orang suka salah sangka gini, kalau perut kosong nggak bisa mikir. Nah iya, itu kan jadinya dibalik-balik gitu ya. Betul. Seperti ayam dulu apa telur dulu begitu kan. Nggak akan pernah selesai. Nggak selesai. Jadi sebetulnya kita harus melatih pikiran kita. Otak kita harus isi. Supaya kita menjadi orang-orang yang berpengetahuan. Orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai. Sehingga kita merasa bahwa kita begitu maju. Ketika kita maju dan kita bisa menjadi lebih baik, tentunya pekerjaan yang kita dapat otomatis menjadi lebih banyak hal-hal pendapatan yang kita bisa peroleh. Karena dengan kemajuannya kita itu sangat berpengaruh dengan hasilnya nantinya. Ya, nah artinya kalau kita sudah kemampuan kita bagus dan lain sebagainya bagus, maka perut pun nggak akan sulit untuk tidak diisi. Betul sekali. Betul kan? Nah oleh karena itu kita harus mengisi ya otak dan pikiran kita. Jadi otak kita ini sangat penting bagi kemajuan kita. Kalau mengatakan bahwa Albert Einstein itu aja orang yang paling jenius yang pernah lahir di abad ini, itu adalah baru menggunakan, saya dengar cuma 11% kemampuan otaknya. Betul. Ya, rata-rata manusia cuma baru menggunakan 5-6% saja. Berarti begitu banyak sekali yang kita belum gunakan sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita harus memberdayakan diri. Nah, jangan baru melakukan sesuatu tidak bisa, kita sudah bilang, aduh saya sudah nggak menyerah. Saya sudah memang nggak bisa apa-apa. Saya memang orangnya bodoh. Saya memang orang nggak pendidikan. Nah, akhirnya kan cuma hanya menjatuhkan diri sendiri. Betul. Siapa yang bisa menilai kita bernilai atau tidak? Bukan orang lain. Diri kita dulu sebenarnya. Diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita sendiri kita nggak hargai, bagaimana mungkin orang lain menghargai kita? Jadi kita harus memandang diri kita sangat berharga untuk membangun hidupnya kita sendiri. Nah gitu. Jadi ini hal yang penting. Diisi dulu. Diisi dulu, dilatih, diisi yang banyak ya. Betul supaya sekali. semakin banyak pengetahuan, semakin banyak hal yang kita bisa mudahkan dalam hidup ini. Betul. Kalau selama ini kita kalau main gadget, main handphone, kita lihatnya media sosial, bercengkrama. Ya. Sekali-sekali buka Wikipedia, ya kan Google, tanya demo apa aja di situ semua ada jawabannya. Itu ya mungkin salah satu latihannya seperti itu ya Pak ya. Betul. Ngisi TTS kalau dari kata Pak Hari. Itu juga iya, satu-satu melatih otak kita. Karena dengan begitu pikiran kita jadi sel-sel di kepala kita tuh jadi berkembang. Merangsang iya. pikiran-pikiran. Kalau adanya itu cuma hanya itu begitu ya, kita nggak akan jadi main tantangan. game, Cuma begitu ya. Itu boleh tapi di waktu senggang. Ya bisa jadi memang kalau mau Anda yang menciptakan game, kalau Anda tahu gitu kan. Jadi Anda lihat, wah ini game ini begitu bagaimana cara mereka. Nah, dipikirkan begitu gitu kan. Seperti tadi saya bilang Pak Tirto gitu kan. Jadi ketika Pak Tirto mengatakan, oh ini ada tamu ininya, ternyata ada satu peluang untuk dia. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu satu hal tips lagi. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita harus bisa menjaga kesehatan. Nah, ini penting nih. Ya, betul di bulan sekali. Puasa ini kan. Wow. Jadi jangan dengan mentang-mentang bulan puasa, ya sudahlah gitu kan. Lemes nih. Iya. Lemesnya diikutin. Ya kan? Jadi diikutin. Ya udahlah, memang buat jadi alasan. Iya, betul sekali. Ya, saya kan memang lagi puasa. Ya wajar lah kalau ada yang kata saya nggak semangat. Ya, begitu. Biasanya masjid di hari-hari lain sepi. Sekarang banyak banget tidur di masjid maksudnya. Kalau waktu siang gitu kan, bukan nggak ada makan siang kan. Di masjid, wah kirain sholat gitu kan. Tidur. Padahal sebenarnya itu bisa diisi waktunya dengan ya banyak hal lagi betul ya. Jadi gini, kalau ketika kita selalu membiasakan diri gitu ya untuk hal-hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita, maka kita sebetulnya menyia-nyiakan waktu yang kita. Waktunya kita ini adalah sebetulnya nyawa juga untuk kita. Kalau kita mau lihat, misalkan kita selalu membuang waktu, katakanlah setiap mau janji orang terlambat 15 menit, 20 menit. Ya, dalam satu hari kita punya 24 jam. Semua orang punya 24 jam. Presiden 24 jam, pengemis juga 24 jam. Kita tidur katakanlah 7-8 jam. Sisanya masih ada 16 jam. Ya. 16 jam ini bekerja 8 jam. Katakanlah sisanya lagi kita bisa 8 jam kita bisa gunakan yang lain. Nah, kalau kita nggak manfaatkan di dalam pekerjaan kita yang ada ini, waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia dan lain sebagainya, maka kita nggak memberdayakan hidup kita.
kita tidak memperkaya bagi hidup kita sendiri. Kita cuma hanya akhirnya hidup menjalani rutinitas. Seperti yang saya sering bilang, ya, hidup ini cuma seperti macam robot atau zombie gitu. Kita hidup tapi nggak tahu untuk apa kita hidup. Sebetulnya yang kuasa Tuhan yang Maha Esa melahirkan kita di dunia ini pasti ada maksud. Ada maksud dan kehendak kenapa kita harus lahir di dunia ini. Ya, kalau nggak ada maksud, pasti kita nggak akan ada di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia. Tapi justru kita menyanyiakan diri kita. Ibaratnya kita seperti menyakiti diri kita sendiri ya Pak. Betul, ya. Nah, oleh karena itu, kita boleh bekerja keras untuk cari uang. Tetapi yang penting kita jaga kesehatan kita. Ketika kesehatan kita kuat, stabil, dan bagus, maka semangat, energi itu tidak sulit kita bisa capai. Tapi kalau kita sakit, kita sudah tidak berdaya, mau apa-apapun susah, pasti ya sudah tidak mungkin kan? Nggak mungkin bisa untuk bersemangat mau ngerjakan apa-apa gitu, karena kita cuma hanya punya waktu untuk beristirahat. Nah, banyak orang berpikir terlalu kesibukannya mengejar materi juga. Nah, ini bukan tidak boleh, tetapi artinya Anda harus bisa mengatur waktu dan cara hidup supaya Anda juga harus pentingkan kesehatan. Kalau saya mau ngomong lebih jauh lagi adalah bukan berarti uang itu tidak penting, tetapi kesehatan kita penting juga. Kalau andai kata kita tidak sehat, bagaimana kita mau cari uang? Betul. Nah, oleh karena itu kita harus jaga kesehatan kita dengan cara apa? Ya, dengan tidur yang baik, dengan istirahat, dengan asupan-asupan energinya, ya. Pikiran-pikiran positifnya. Itu sangat mempengaruhi kita. Nah, itulah yang membuat. Nah, tips yang terakhir yang kita bisa lakukan adalah nikmatilah hidup ini. Nah, itu dia bagaimana Pak cara menikmati hidup, Pak. Sedangkan gini, gimana bisa nikmati hidup? Hutang masih banyak, ya kan? Masalah bertumpuk-tumpuk. Beban masih banyak gitu betul ya. Sekali. Ini bagaimana saya mau nikmati hidup ya? Nah, saya tadi sudah bilang, jadi memang dalam hidup kita tidak pernah lepas akan masalah. Nah, sekarang kita harus pilah-pilah. Dari sekian banyak masalah kita ini, manakah yang kita bisa dahulukan bereskan? Selesaikan satu persatu. Kadang-kadang masalah itu sebetulnya nggak ada, tapi kita besar-besarkan. Betul sekali. Kita besar-besar, akhirnya jadinya heboh begitu kan. Padahal cuma hal yang sederhana begitu kan. Tapi kita terlalu suka membesarkan. Gitu. Jadi kita harus pilah-pilah. Ketika ada masalah datang, kita pikirkan, ada jalan keluarkah dari masalah ini? Kalau dia nggak ada jalan keluar, maka saya sarankan jangan dipikirkan. Nggak usah dipikirin. Biarkan dia hilang dengan waktu. Oke. Ya kan? Kalau udah nanti, tiba-tiba mungkin kebijaksanaan Anda bertumbuh, kedewasaan Anda bertumbuh, Anda akan tahu, ngerti sendiri. Dengan yang begini, saya mesti harus lakukan seperti ini. Nah, itu akan membawa dampak yang positif buat kita. Yang membawa kita bisa membawa kenikmatan kehidupan kita. Gitu ya. Jadi, nikmati hidup. Jangan terlalu melihat orang-orang yang ada di atas. Betul sekali. Kita selalu melihat yang di atas saja. Jangan terlalu melihat, dia sudah punya ini, dia sudah. Hidup itu paling bisa dinikmati adalah mensyukuri. Ya, apa yang syukuri yang sekarang kita ada ini. Tetapi kita tingkatkan untuk bisa lebih baik. Betul sekali. Kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada, berarti kita selalu tidak memberikan apa yang Tuhan sudah berikan sama kita. Menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita. Jadi kita harus syukuri apa yang datang sama kita. Nanti baru kita tingkatkan lagi. Pecahkan masalahnya, jalankan hal-hal yang baik ya, maka kita akan bisa menikmati hidup ini. Itu dia. Tips-tipsnya terakhir adalah menikmati hidup. Karena masalah itu pasti selalu ada. Betul. Tapi kalau yang nggak penting, udah lupain aja. Nggak ada solusinya, lupakan saja. Oke. Pak Hari ini sudah mulai detik-detik kita harus menutup acara kita. Begitu. Tapi sebelumnya pasti ada kata inspirasi atau juga cerita inspirasi dari Pak Hari. Silahkan. Oke, nah jadi ada tips yang mungkin kata bijak yang saya ingin katakan di sini adalah bisa itu akan membuat orang memulai. Mau itu akan membuat orang berjalan. Tapi komitmen akan membuat orang sampai ke tujuan. Jadi kalau kita berkomitmen, percaya sama diri kita, maka kita akan mencapai tujuan dari hidup kita. Dan kita pasti akan dapatkan sukses dalam hidup ini. Pasti. Ya. Jadi mau... Bisa itu bisa membuat orang memulai. Ketika kita bisa, kita pasti bisa memulai. Kalau kita mau, membuat kita akhirnya berjalan. Kan? Dan komitmen membuat kita akhirnya sampai ke tujuan. Itu dia, super sekali itu bahasanya, itu kalimat itu harus kita tanamkan ya Pak ya. Berarti bisa, mau,
komitmen Ya. di semua segala hal. Betul. Walaupun saat ini bulan puasa, yang namanya kita menahan Pasti lapar, bisa. Pasti bisa. Kalau saya mau, saya pasti bisa. Saya pasti bisa Gitu. tentunya. Oke, Pak Hari terima kasih. Ya. Dan tips-tips yang Pak Hari berikan ini mudah-mudahan selalu menginspirasi kita semua. Dan tentunya kita bisa mendapatkan semangat dan tetap produktif di kantor walaupun saat ini bulan puasa. Ya. Oke, kita insya Allah ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya. Oke, dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan dialog seputar kita bersama saya dan juga Bapak Hari. Dan kita ketemu lagi di dialog seputar kita Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Citra Nasution, Bapak Hari, dan seluruh kru INTV undur diri dan salam inspirasi.